Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alope Programming. Dan kali ini setelah kita kemarin belajar mengenai CSS layouting, box model, yaitu mengenai margin ya. Sekarang kita akan belajar mengenai padding dan juga border. Untuk padding sebenarnya kemarin pas kita belajar margin itu pengertian padding sama margin itu mirip-mirip ya. Kalau misalkan margin itu adalah untuk mengatur jarak dari luar, sedangkan padding itu untuk mengatur jarak dari dalam. Nah, barangkali kalian lupa, kita bakal coba aja ingat-ingat kembali pengertian dari margin dan juga padding. Buka browsernya, terus kalian search aja pengertian margin dan padding. Nah, di sini pengertiannya adalah margin berfungsi untuk mengatur jarak elemen HTML dari luar. Sedangkan padding berfungsi untuk mengatur jarak elemen HTML dari dalam. Di sini terlihat kalau misalkan margin sama padding ini sama-sama buat ngatur jarak. Cuman perbedaannya, margin mengatur jarak dari luar, sedangkan padding untuk mengatur jarak dari dalam. Nah, maksud dari mengatur jarak dari luar dan mengatur jarak dari dalam itu seperti apa? Perbedaan margin dan padding itu apa? Seperti apa perbedaannya? Nah, dan itu bakal kita bahas di video kali ini. Oke, daripada bingung, kita bakal langsung aja praktekin. Sekarang buka kode editor kalian. Dan di sini saya bakal contohinnya untuk bikin tag P yang isinya lorem seperti ini. Ya, di sini juga saya sudah hubungkan HTML ini ke CSS. Sudah saya split screen di sebelah kanannya. Jadi kalau misalkan saya tulis selektornya P, terus background colornya saya pengen red misalkan. Oke, dua-duanya sudah saya save. Ketika saya open in browser, nanti bakal muncul seperti ini. Ini nggak aneh ya, kalian juga harusnya sudah sadar kalau misalkan hasilnya itu seperti ini. Nah, sekarang saya bakal coba buat ngasih jarak ke si elemen P-nya, ke si tag P-nya, karena saya ngerasa ini terlalu berdempet. Ya, ingat ngasih jarak itu kasih margin ya. Kita kasih margin tiap sisinya 70 pixel aja. Ketika saya save, terus refresh di browser, nah maka sekarang si tag P-nya sudah punya jarak. Ya, dan ini kalau misalkan kita inspect, terus klik si tag P-nya ya, klik si tag P-nya, lihat, ini saya besarin, sip. Lihat di sini, marginnya itu sudah keset menjadi 70. Dan lihat juga, lihat ya, di sini yang warna kuningnya, kalau misalkan si margin itu ada di luar kotak merah ini. Ya, nah jadi ini yang dimaksud mengatur jarak dari luar. Kita bakal coba padding deh. Sekarang kita bakal coba padding, misalkan 50 pixel. 70 pixel aja. Terus marginnya di sini saya komentari, Ctrl/. Oke, saya refresh. Nah, sekarang sama ngasih jarak. Tempat si tag P-nya pun sama di sini. Nah, tapi bedanya si background merahnya sekarang jadi besar. Ini kenapa? Karena kalau misalkan kita ke layout lagi, ketika kita sorot si padding ya. Nah, lihat sekarang si padding itu sesuai background ininya. Itu warna ungu ya. Jadi kalau misalkan margin itu warna kuning, padding itu kalau misalkan disorot jadi warna ungu. Oke. Nah, kalau misalkan si paddingnya disorot, itu jarak padding itu ada di dalam kotak kontennya. Ada di dalam kotak yang warna merah itu, yang background color red tadi. Kita sudah atur ya di CSS-nya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan jarak dari dalam. Sedangkan kalau misalkan kalian sorot lagi margin, ini margin 16 ini bukan saya yang atur, karena ini adalah margin defaultnya untuk tag P, itu 16 pixel ya. Kalau misalkan margin, nah bisa dilihat perbedaan
Kalau misalkan margin itu ada di luar kotak merah tersebut. Kalau misalkan padding ada di dalam kotak merahnya. Nah, jadi ini yang dimaksud jarak dari luar dan jarak dari dalam. Oke? Ya mungkin bakal lebih mudah kalau misalkan kalian ketika kalian pengen kayak gini deh. Saya bakal coba punya 2 tag P. Atau mungkin yang satunya bakal lebih bagus ketika saya kasih H1 aja. Terus ininya mungkin seperti ini. Oke. Refresh, shift, terus yang H1-nya saya bakal kasih background color blue. Nah, seperti ini. Bakal lebih mudah saya jelaskan ketika kalau misalkan kalian ngerasa tag P sama tag H1 ini terlalu berdekatan, saya pengen tag H1-nya di bawah nih. Nah, jadi itu pakai yang namanya margin. Mau margin bottom di tag P-nya atau margin top di H1-nya, itu sama aja. Margin bottom 50 pixel misalkan. Refresh. Nah, sekarang ada jarak tuh. Atau mau margin top di H1-nya, itu sama aja ya. Tinggal ganti aja margin top. Hasilnya bakal sama aja. Ya. Yang penting margin ini untuk mengatur jaraknya. Nah, tapi padding biasanya digunakan ketika kalian ngasih background color nih di H1-nya dan kalian ngerasa background color-nya ini terlalu berdempetan sama isi kontennya, sama si lorem ipsumnya. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa terlalu berdempetan, ya kasih padding. Supaya nanti si backgroundnya nggak terlalu pas, nggak sumpek di dalam kontennya. Tuh, seperti ini. Jadi ada jarak sekarang konten sama background colornya. Ya, bisa ngebedain ya sekarang perbedaannya margin sama padding. Untuk penggunaan margin sama padding itu sama aja kok. Jadi kalian bisa ngatur padding left seperti ini, misalkan 20 pixel. Ketika saya refresh, nah cuman padding yang sebelah kirinya aja yang keatur. Terus bisa juga pakai padding top misalkan saya pengen 50 pixel. Ingat ya, top itu artinya atas, jadi padding atas yang keatur. Kalau misalkan kalian pengen atur seperti ini pun bisa ya. Padding misalkan untuk atas bawahnya 10 pixel, untuk kiri kanannya 50 pixel. Ini juga sama aja. Untuk penggunaan padding sama margin itu sama aja. Oke? Nah, jadi saya rasa kalian sudah tahu ya yang dimaksud dengan jarak luar dan jarak dalam. Oke? Nah, sekarang saya juga tadi bilang kalau misalkan kita bakal belajar yang namanya border. Kalau misalkan kalian teliti, ketika kita inspect di sini ada border nih. Margin, border, padding. Ya. Nah, border ini untuk apa? Ya mungkin bisa dibilang border ini kayak dinding atau kayak pagar lah, kayak pagar. Kita bakal coba aja deh supaya kalian nggak terlalu pusing. Di tag P, saya bakal coba kasih border size, misalkannya di sini. Sorry, bukan border size tapi border width. Ini adalah untuk mengatur ukuran bordernya. Ukuran bordernya mau berapa nih? Ukuran bordernya saya pengen misalkan 10 pixel. S bukan PZ tapi PX ya. Jadi border width untuk mengatur ukuran bordernya saya set ke 10 pixel. Ketika saya refresh, kok belum terjadi apa-apa. Ketika saya inspect, klik yang P, bordernya juga masih 0. Belum terjadi apa-apa ya. Nah, ini karena border itu gak bisa cuman satu properti. Harus ada beberapa properti untuk membuat border tersebut. Ya. Jadi butuh yang namanya border width, border color, ya, sama border style.
Jadi untuk membuat border itu harus ada 3 properti ini. Border width untuk mengatur ukuran bordernya, border color ini untuk mengatur warna bordernya, dan border style ini untuk mengatur si bordernya mau kayak gimana. Di sini saya bakal coba contohin border colornya. Contohnya jangan red deh, mungkin blue bagus. Terus border stylenya di sini solid. Lihat di browser, refresh. Nah sekarang sudah ada nih kayak pembatas ya, atau lebih tepatnya kayak dinding atau pagar ya, yang membungkus si elemen P-nya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa ini dindingnya ketebelan, mungkin bakal lebih bagus ketika saya set 5 piksel. Nah, bakal lebih bagus seperti ini. Dan ingat, kalau misalkan kalian ngerasa si konten sama si dindingnya ini berdempetan, ya, itu pakai yang namanya padding. Oke. Padding 30 piksel, press. Nah, seperti itu. Jadi sekarang jarak dari dalamnya atau paddingnya ya sudah di-set menjadi 30 piksel. Jadi jarak di dalamnya sudah lumayan luas. Dan kalau misalkan ini jarak antara tag P sama browsernya ini terlalu mepet, ini berarti jarak luarnya harus kita atur. Jarak luar menggunakan margin ya. Margin, misalkan marginnya 50 piksel. Refresh. Nah, sekarang jarak luarnya sudah kita atur juga. Oke. Nah, jadi untuk border ini gampang banget bikinnya. Cuman butuh border width, border color, border style, dan itu udah cukup buat ngebikin elemen HTML kita punya dinding. Nah, tapi di sini saya bakal ngasih tahu kalau misalkan si border itu ada seperti shortcutnya lah untuk bikin border tanpa menggunakan 3 properti seperti ini. Karena menurut saya menggunakan 3 properti seperti ini kayak berantakan aja. Saya lebih sering pakai 1 properti. Jadi yang 3 properti ini bisa kalian komentari dulu dan bisa kalian ganti menggunakan properti border. Nah, tapi properti border ini gak bisa kalian langsung pakai misalkan 5 piksel seperti ini, gak bakal bisa. Kalau misalkan saya ke browser, refresh, nah itu si bordernya atau si dindingnya gak bakal kebikin, gak bakal dibikinin. Ya, propertinya cuman 1, tapi kita butuh 3 value. Value yang pertama buat border width-nya, value yang kedua buat border style-nya ya, solid di sini. Dan value yang ketiga itu buat border color-nya, blue misalkan di sini. Ya, jadi setiap value-nya itu dipisahin sama spasi. Ya, jadi tetap 1 properti tapi butuh 3 value dari masing-masing yang ada di 3 properti di atasnya. Yang ini, yang awal ya. Ketika saya save, refresh, nah maka sekarang dengan 1 properti kita sudah bisa bikin border mirip seperti yang awal. Dan jujur saya sebenarnya lebih sering pakai yang 1 properti border seperti ini. Nggak tahu kenapa, kayak lebih bagus aja dilihatnya gitu daripada harus bikin 3 properti yang seperti ini. Ya, tapi itu terserah kalian mau pakai yang manapun, itu sama aja. Nah, sekarang untuk border style nih, apakah cuman ada solid aja atau ada yang lain? Ya, tentunya ada yang lain ya. Contohnya ada salah satu border style yang saya tahu itu Dashed kalau nggak salah ya. Dashed, ininya titik komanya hapus dulu, sip. Nah, jadi ada border style yang namanya Dashed. Ketika saya refresh, nah maka style dari bordernya bakal seperti ini. Ya. Atau kalau nggak salah ada juga yang namanya dotted seperti ini. Refresh, maka bordernya sekarang jadi titik-titik seperti ini. Atau mungkin lebih lengkapnya kalian search aja di Google border style. Oke.
Nah, lihat ada di W3 Schools nih. Klik aja. Nah, ini dotted, kita tadi udah coba ya. Border style-nya dotted. Lihat ke bawah terus. Nah, lihat di sini ada berapa nih? Ada banyak nih. Kalian bisa atur value-nya. Si border style-nya value-nya none, bisa hidden, dotted, udah kita coba, desert udah kita coba, solid juga udah, double, groove, read G, inset, ini bisa kalian coba. Saya bakal coba yang read G misalkan. Jadi tinggal ganti aja value di tengahnya. Terus ketika saya ke sini lagi refresh. Nah, sekarang ada perbedaan. Ini bisa dibilang kayak figura ya. Jadi ada dua warna yang berbeda. Ya, kalian bisa lihat sendirilah perbedaan antara solid sama read G tadi. Oke. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini cukup di sini aja. Kita sudah mempelajari yang namanya padding dan juga border, dan kita mengulas lebih jauh lagi tentang margin. Sekarang saya harap kalian bisa membedakan kegunaan dari margin dan juga kegunaan dari padding. Karena margin sama padding ini, walaupun dari pengertiannya hampir sama, sebenarnya untuk penggunaannya ini lumayan cukup jauh berbeda. Jadi saya harap kalian hati-hati apa yang harus menggunakan margin dan apa yang harus menggunakan padding. Dan balik lagi, padding itu penggunaan value-nya sama seperti margin, cuman beda propertinya aja. Jadi kalian bisa pakai padding left, padding top, padding bottom, padding right, atau kalian juga bisa menggunakan satu properti aja, yaitu padding dengan 4 value untuk mengatur atas, kanan, bawah, dan juga kirinya. Ya. Jadi penggunaan value margin dan padding itu sama. Terus untuk border, kalian juga bisa pakai yang 3 properti seperti ini, atau cukup menggunakan satu properti aja, properti border seperti ini, dengan 3 value yang dibutuhkan. Itu yang value yang pertama, ukuran dari bordernya, terus style dari bordernya, dan value yang ketiga, warna dari bordernya mau apa. Ya. Nah, jadi semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan, dan semoga kalian juga sudah paham mengenai box model ini, yaitu margin, padding, dan juga border. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita masih membahas yang namanya CSS layouting ya. Tapi kita bakal belajar dengan yang namanya position. Jadi, ditunggu aja.